Pernah dengar nggak isu mengenai 51% saham BCA mau diambil alih oleh negara? Nah, awal mula dari desas-desus ini adalah dari seorang profesor di UGM. Beliau itu menunjukkan aset BCA pada tahun 2002 itu adalah 117 triliun. Pada saat 2002 itu, pemerintah Indonesia memiliki 51% saham BCA. Tapi kemudian dijual ke grup Jarum hanya 5 triliun. Nah, sampai di sini kan rasanya benar ya, pasti terjadi sesuatu rekayasa, mungkin suap korupsi lah pokoknya. Makanya kok bisa dijual itu 5 triliun, ya kan? Tapi jadi BCA ini kan perusahaan go publik, sahamnya diperjualbelikan di lantai bursa, dan di lantai bursa perusahaan-perusahaan yang dijual jauh lebih murah daripada asetnya itu banyak. Bukan hanya dulu tahun 2002, sampai sekarang juga banyak. Salah satu contohnya adalah ini, GGRM ini adalah kode bursa untuk gudang garam. Nah, gudang garam ini kalau diperhatikan nih ya, total aset itu adalah 79,8 triliun. Di nilainya di pasar bebas itu hanya 16,9 triliun, itu market capital. Asetnya jauh di atas harga pasarnya. Nah, waktu itu BCA juga begitu, hanya keadaan BCA dulu jauh lebih parah. Kenapa parah? Karena Krismon pada tahun 98 itu masih membekas. Jadi setelah Krismon tahun 98 dan kerusuhan itu menyebabkan 16 bank di Indonesia bangkrut. Keadaan Indonesia pada saat itu carut marut, dan sampai tahun 2002-2003 kita masih carut marut, terutama perbankan. Kenapa? Karena perbankan kita ini semua bank di Indonesia itu menanggung itu satu masalah besar. Itu adalah kredit macet. Semuanya itu kredit macetnya itu membludak. Jadi mereka memberikan kredit ke pabrik itu tutup, nggak bisa bayar. Dan itulah yang membuat saham-saham perbankan pada saat itu tuh anjlok sedalam-dalamnya. Yang dibilang aset 117 triliun ini betul jumlah aset, tapi jumlah pasaran BCA pada saat itu di lantai bursa itu dihargai hanya 9 triliun. Dan dari 9 triliun itu ditawar oleh grup Jarum, akhirnya itu dibeli dengan nilai 5 triliun. Apakah itu berarti grup Jarum menipu? Ya, saya memberikan analog begini aja. Ini bukan saran ya, saya hanya memberikan contoh. Tapi bayangkan begini aja, kalau saya misalnya sekarang membeli saham Gudang Garam di harga yang ini, dan 10 tahun lagi tahu-tahu harganya itu naik sampai, ya katakanlah itu sampai 100 triliun. Apakah itu saya rekayasa? Nah, itu aja sebetulnya.